Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Pada hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah, baiklah, agar tidak berlama-lama, marilah segera kita saksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat membantu memudahkan kalian mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Di antaranya adalah berupa volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel-sel dan pembesaran sel. Pertambahan jumlah dan ukuran sel menyebabkan makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran. Pertambahan jumlah sel tersebut terjadi akibat pembelahan mitosis, yaitu pembelahan satu sel induk menjadi dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya, kita dapat menyatakan berapakah jumlah daun dari tumbuhan ini dan berapakah tinggi tanaman ini. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan suatu makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks dan sempurna. Misalnya, pada tumbuhan yaitu munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Atau jika pada hewan, adalah telah berfungsinya alat-alat reproduksi. Dengan demikian, perkembangan bersifat kualitatif. Artinya tidak dapat diukur maupun dinyatakan dengan angka sebagaimana pertumbuhan. Pada tumbuhan, pertumbuhan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan biji dapat terjadi apabila kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Air masuk ke dalam biji melalui proses imbibisi. Masuknya air ke dalam biji menyebabkan embrio yang ada di dalam biji melepaskan hormon giberelin atau giberelit asik atau yang disingkat dengan hormon GA. Hormon giberelin ini akan merangsang sel-sel yang ada pada aleuron untuk melepaskan enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase ini berfungsi untuk menghidrolisis cadangan makanan yang ada di dalam biji. Enzim alfa amilase ini menghidrolisis polisakarida yang terdapat di dalam cadangan makanan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Nah, dengan demikian, glukosa dapat digunakan oleh sel-sel yang terdapat pada embrio untuk dimetabolisme menjadi energi. Energi yang dihasilkan itulah yang kemudian dapat digunakan oleh sel-sel yang terdapat pada embrio untuk membelah atau memperbanyak diri sehingga biji dapat berkecambah. Ingat ya bahwa pertumbuhan terjadi akibat pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Pertambahan jumlah sel dan juga pembesaran sel memerlukan energi. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa tanpa adanya air yang masuk ke dalam biji, maka biji tidak akan pernah berkecambah. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya air yang masuk ke dalam biji, maka embrio tidak akan terangsang untuk melepaskan hormon giberelin. Tanpa adanya hormon giberelin, maka sel-sel pada aleuron tidak akan melepaskan enzim alfa amilase. Apabila cadangan makanan masih berupa polisakarida yang belum disederhanakan menjadi monosakarida glukosa, maka polisakarida tersebut belum dapat digunakan oleh sel-sel yang terdapat pada embrio untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, tanpa adanya energi, maka pertambahan jumlah sel maupun pembesaran ukuran sel tidak akan pernah terjadi. Sehingga biji tidak akan pernah berkecambah tanpa adanya air yang berimbibisi ke dalam biji. Perlu saya tambahkan mengapa polisakarida yang terdapat di dalam cadangan makanan yang ada di dalam biji itu
harus dihidrolisis terlebih dahulu oleh enzim alfa amilase, baru kemudian dapat dimetabolisme oleh sel-sel embrio. Ibaratkan seperti ini. Seandainya kita adalah sel-sel embrio, dan polisakarida adalah seekor sapi yang utuh. Kita adalah pemakan sapi. Namun, kita tidak mungkin memakan sapi yang masih utuh. Kita baru bisa memakan sapi apabila sapinya telah dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, demikian pula dengan polisakarida. Agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel embrio untuk dimetabolisme, maka polisakarida harus disederhanakan terlebih dahulu. Yang menyederhanakannya itu adalah enzim alfa amilase. Berdasarkan letak kotiledon saat berkecambah, ada dua tipe perkecambahan, yaitu tipe perkecambahan epigel dan tipe perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel adalah perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah saat terjadi perkecambahan. Sedangkan perkecambahan tipe hipogel adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah saat terjadi perkecambahan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tipe perkecambahan dari biji tumbuhan berikut ini. Tergolong tipe apakah perkecambahan biji tumbuhan ini? Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Tergolong epigel ataukah hipogel tipe perkecambahannya? Ya, jawabannya adalah tergolong tipe perkecambahan epigel. Hal ini dapat kita lihat dari kotiledonnya yang terangkat ke atas saat terjadi proses perkecambahan. Apabila pertumbuhan diukur, maka akan dihasilkan suatu grafik sigmoid, yaitu grafik yang berbentuk seperti huruf S. Nah, berdasarkan gambar ini, grafik sigmoid terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase lag, atau yang dinamakan dengan fase lambat atau fase awal. Pada fase ini, laju pertumbuhan masih berjalan dengan lambat. Hal ini terjadi karena sel-sel yang membelah hanya sedikit. Yang kedua adalah fase log atau fase eksponensial. Fase log atau fase eksponensial ini merupakan fase pertumbuhan. Pada fase ini, terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, dikarenakan sel-sel sedang aktif melakukan pembelahan. Fase yang ketiga adalah fase stasioner, atau fase berhenti. Pada fase ini, pertumbuhan berjalan dengan kecepatan yang konstan, sehingga ukuran tumbuhan tidak mengalami perubahan. Fase yang keempat adalah fase kematian, yaitu fase di mana laju pertumbuhan semakin menurun, dan sel-sel mengalami penuaan serta mengalami kematian. Setelah terjadi perkecambahan, maka terbentuklah akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami dua pola pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem primer. Meristem primer adalah meristem apikal, yaitu meristem yang terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Pertumbuhan primer menyebabkan batang tumbuhan bertambah tinggi dan juga akar tumbuhan menjadi bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem sekunder atau meristem lateral.
Meristem sekunder terdapat pada kambium vaskular dan kambium gabus. Dapat kalian lihat pada gambar ini, yang berwarna biru tua ini adalah xilem primer. Dan yang berwarna coklat tua ini adalah flum primer. Apabila sel-sel yang terdapat pada kambium vaskular membelah ke arah dalam, maka akan terbentuklah xilem sekunder yang berwarna biru muda. Dan apabila sel-sel kambium vaskular ini membelah ke arah luar, maka akan terbentuklah flum sekunder yang berwarna coklat muda. Nah, sedangkan apabila sel-sel kambium gabus ini membelah, maka akan terbentuklah jaringan gabus. Jaringan gabus ini adalah jaringan pelindung yang menggantikan fungsi dari epidermis yang telah mengalami kerusakan. Dengan demikian, pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang semakin lama semakin bertambah lebar. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal dibedakan menjadi faktor intraseluler atau faktor yang berasal dari dalam sel, dan faktor interseluler yaitu faktor yang dilepaskan oleh sel. Salah satu faktor intraseluler adalah faktor genetik atau yang dinamakan dengan gen. Sementara faktor interseluler contohnya adalah hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain terdiri dari cahaya, air, suhu, derajat keasaman atau pH, kelembaban, nutrien, dan oksigen. Auksin adalah hormon yang diproduksi di bagian koleoptil atau di bagian titik tumbuh, yaitu di ujung batang, ujung akar, dan jaringan-jaringan lain yang bersifat meristematis. Kalian masih ingat bukan dengan pelajaran kelas 11 bahwa jaringan meristem adalah jaringan yang aktif melakukan pembelahan. Hormon auksin ini berfungsi antara lain merangsang pemanjangan tunas dan akar. Selain itu, merangsang pembentukan bunga dan buah. Sehingga hormon ini juga mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah. Dan karena hormon ini merangsang pemanjangan tunas dan akar, maka hormon auksin juga berfungsi dalam merangsang pembentukan akar lateral. Selain itu, auksin juga berfungsi merangsang aktivitas kambium dan membantu pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut dengan buah partenokarpi. Hormon auksin merupakan hormon yang aktivitasnya dipengaruhi oleh cahaya matahari dan gravitasi bumi. Dapat kalian lihat pada gambar ini, jika suatu batang tumbuhan mendapatkan cahaya matahari dari atas, maka persebaran auksin menjadi merata. Sedangkan apabila suatu batang tumbuhan mendapatkan cahaya dari salah satu sisi, maka pada sisi yang terkena cahaya matahari mengalami penguraian hormon auksin, sehingga persebaran auksin menjadi tidak merata. Pada sisi yang tidak terkena cahaya, persebaran hormon auksinnya berada dalam jumlah yang banyak. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa hormon auksin berfungsi dalam merangsang pembelahan dan juga pemanjangan sel. Maka pada sisi yang tidak terkena cahaya ini, sel-sel akan berukuran besar dan berjumlah lebih banyak daripada sel-sel yang berada pada sisi yang terkena cahaya matahari. Karena ketidakseimbangan proporsi auksin tersebut menyebabkan sel-sel yang tidak terkena cahaya tumbuh lebih cepat dibanding dengan sel-sel pada sisi yang terkena cahaya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan. Dengan demikian, maka
tumbuhan menjadi membelok ke arah datangnya cahaya. Demikian pula apabila suatu tumbuhan kita rebahkan. Ketika tumbuhan ini kita rebahkan, maka sisi sebelah sini ini akan mendapatkan cahaya. Sehingga pada sisi sebelah sini, hormon auksinnya mengalami penguraian. Sementara pada sisi yang tidak terkena cahaya, hormon auksinnya tidak mengalami penguraian. Sehingga sel-sel pada sisi yang tidak terkena cahaya ini, ukurannya akan menjadi lebih besar-besar dan jumlahnya lebih banyak dibanding dengan sisi yang terkena cahaya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan. Dengan demikian, maka tumbuhan yang telah kita rebahkan akan menjadi tegak kembali atau cenderung untuk tumbuh tegak melawan gravitasi bumi. Giberelin adalah hormon yang diproduksi di semua bagian tumbuhan, dan hormon ini bekerja sinergis dengan hormon auksin. Hormon giberelin berfungsi dalam merangsang perkecambahan biji. Proses perkecambahan yang dibantu oleh hormon giberelin telah kita pelajari sebelumnya. Sehingga hormon giberelin juga berfungsi dalam merangsang pertumbuhan tunas dan pertambahan tinggi tanaman. Selain itu, hormon giberelin juga berfungsi merangsang aktivitas kambium, merangsang pertumbuhan daun dan juga batang, memperbesar ukuran buah, merangsang pembentukan bunga sebelum waktunya, serta merangsang pembentukan buah tanpa biji atau yang dinamakan dengan partenokarpi. Sitokinin adalah hormon yang diproduksi pada jaringan yang aktif melakukan pembelahan. Hormon ini berinteraksi dengan hormon auksin dalam memacu pembelahan sel atau yang dinamakan dengan peristiwa sitokinesis. Sitokinin berfungsi menghambat efek dominansi apikal oleh hormon auksin. Dominansi apikal itu artinya adalah pertumbuhan bagian ujung tanaman yang bersifat dominan, sehingga menyebabkan tumbuhan selalu bertambah tinggi. Nah, dengan adanya hormon sitokinin yang berfungsi menghambat dominansi apikal oleh hormon auksin, maka hormon sitokinin turut berfungsi dalam merangsang pertumbuhan tunas lateral. Pada gambar ini dapat kalian lihat bahwa apabila bagian ujung batang atau pucuk belum dipangkas, maka tunas lateral tidak tumbuh atau terhambat pertumbuhannya. Namun ketika bagian ujung tanaman ini dipotong atau dipangkas, maka tunas lateral menjadi tumbuh atau terangsang untuk tumbuh untuk membentuk cabang. Selain itu, hormon sitokinin juga berfungsi dalam merangsang pembentukan daun dan pucuk. Selain itu, hormon ini juga berfungsi menghambat proses penuaan, membantu proses perkecambahan, serta merangsang pemanjangan akar. Etilen adalah hormon yang diproduksi pada jaringan buah yang telah tua, serta pada jaringan batang dan daun yang telah tua. Hormon etilen ini berwujud gas. Etilen berfungsi dalam memacu pematangan buah. Selain itu, hormon etilen juga berfungsi dalam mempertebal pertumbuhan batang. Hormon etilen juga berfungsi dalam merangsang pengguguran daun dan bunga. Nah, hal ini berhubungan dengan fungsi etilen dalam mempercepat pematangan buah. Semakin cepat buahnya matang, maka semakin cepat pula dia akan berusaha untuk menggugurkan daun atau menuakan daun dan juga menuakan bunga, sehingga hormon etilen berfungsi dalam merangsang pengguguran daun dan bunga. Selanjutnya, bersama auksin, hormon ini berfungsi mengatur perbandingan jumlah bunga jantan dan betina. Dan bersama hormon giberelin, gas etilen atau hormon etilen berfungsi memacu terjadinya pembungaan, misalnya pada tumbuhan nanas dan juga mangga. Selanjutnya, hormon asam absisat. Hormon asam absisat adalah hormon yang diproduksi pada batang, daun, dan buah yang masih muda. Kerja dari hormon ini berlawanan dengan hormon giberelin, sehingga hormon asam absisat berfungsi dalam menghambat pembelahan sel.
Dengan terhambatnya pembelahan sel, maka hormon asam absisat berfungsi menunda pertumbuhan. Selain itu, hormon ini juga berfungsi memacu pengguguran bunga dan buah, memacu pengguguran daun di musim kemarau agar dapat menekan laju transpirasi. Selain itu, hormon ini juga berfungsi dalam merangsang penutupan stomata yang juga bertujuan untuk menekan laju proses transpirasi, terutama di musim kemarau. Selanjutnya ada hormon asam tromalin. Hormon asam tromalin ini adalah hormon yang berfungsi dalam merangsang pembelahan sel pada jaringan tumbuhan yang luka. Sehingga jaringan yang rusak akan digantikan dengan jaringan yang baru. Atau dapat dikatakan bahwa hormon asam tromalin berfungsi dalam merangsang regenerasi sel. Misalnya pada tumbuhan karet yang disayat kulit batangnya ini akan dapat pulih kembali karena aktivitas hormon asam tromalin. Nah, hormon yang terakhir adalah hormon kalin. Kalin adalah hormon yang berfungsi dalam merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Hormon yang merangsang pertumbuhan bunga dinamakan dengan antokalin. Hormon yang merangsang pembentukan daun dinamakan dengan hormon filokalin. Hormon yang merangsang pembentukan batang dinamakan dengan hormon kaulokalin. Dan hormon yang merangsang pembentukan akar dinamakan dengan rizokalin. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berasal dari lingkungan. Faktor-faktor tersebut antara lain terdiri dari yang pertama adalah cahaya. Cahaya diperlukan dalam peristiwa fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak dapat menyusun senyawa organik atau makanan yang diperlukan sebagai sumber energi. Sehingga tanpa adanya cahaya, lama-kelamaan dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan. Selain itu, cahaya juga mempengaruhi kerja dari hormon auksin. Di muka telah kita ketahui bahwa cahaya dapat menyebabkan terjadinya penguraian hormon auksin, sehingga aktivitas pembelahan sel dapat terhambat. Sebaliknya, tumbuhan yang kekurangan cahaya, pertumbuhannya akan lebih cepat, namun karena aktivitas fotosintesisnya terhambat, maka batang tumbuhan akan menjadi lemah dan kurus. Daun tidak berkembang dan berwarna pucat. Peristiwa seperti ini dinamakan dengan etiolasi. Dapat kalian lihat perbedaan antara tumbuhan yang mengalami peristiwa etiolasi dengan tumbuhan yang normal. Tumbuhan yang normal mendapatkan cahaya yang cukup. Meskipun cahaya mempengaruhi kerja dari hormon auksin, namun cahaya diperlukan dalam peristiwa fotosintesis. Sehingga tumbuhan yang mendapatkan cahaya dalam jumlah yang cukup akan berwarna hijau, daun akan tumbuh dengan maksimal, dan batang juga tumbuh dengan maksimal. Sementara tumbuhan yang mendapatkan sedikit cahaya atau mengalami kekurangan cahaya, pertumbuhan batangnya akan jauh lebih cepat atau jauh lebih tinggi dibanding dengan tanaman yang mendapatkan cahaya dalam jumlah cukup, namun daun akan menjadi kecil-kecil dan berwarna pucat. Nah, tumbuhan dengan ciri-ciri seperti ini dinamakan tumbuhan yang mengalami etiolasi. Faktor yang kedua adalah air. Air diperlukan dalam peristiwa fotosintesis dan juga dalam perkecambahan biji. Selain memerlukan cahaya, fotosintesis juga mutlak membutuhkan air dan karbon dioksida. Tanpa adanya air, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Dan tanpa adanya air, perkecambahan biji juga tidak dapat berlangsung. Proses fotosintesis insya Allah akan kita pelajari mendetil pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada bab metabolisme. Faktor yang ketiga adalah suhu. Suhu mempengaruhi kerja dari enzim yang ada di dalam sel tumbuhan. Setiap enzim memiliki suhu optimum yang berbeda. Terhambatnya kerja enzim karena suhu yang tidak sesuai akan menyebabkan aktivitas metabolisme di dalam sel tumbuhan menjadi terhambat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor yang keempat adalah derajat keasaman atau pH. pH juga mempengaruhi kerja enzim yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Enzim yang berbeda menghendaki pH yang berbeda, sehingga pH dapat menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil nutrien dari dalam tanah. Hal ini dapat kita buktikan bahwa ada tumbuhan yang bisa hidup pada tanah dengan pH yang
sangat rendah, dan banyak tumbuhan yang tidak dapat tumbuh pada pH yang sangat rendah. Hal tersebut karena aktivitas enzim di dalam sel tumbuhan yang berbeda menghendaki pH yang berbeda. Faktor selanjutnya adalah oksigen. Oksigen diperlukan dalam proses respirasi aerob untuk penghasilan energi di dalam sel tumbuhan. Tanpa adanya oksigen, maka proses penghasilan energi akan terhambat. Tanpa adanya energi, sel akan mengalami kematian. Dengan demikian, tanpa adanya oksigen, tumbuhan dapat mengalami kematian. Selanjutnya adalah kelembaban. Kelembaban adalah banyaknya kadar air di udara. Semakin lembab, semakin banyak kandungan air di udara. Kelembaban mempengaruhi laju transpirasi dan laju penyerapan air. Semakin lembab udara, maka semakin lambat proses transpirasi. Semakin lambat terjadinya proses transpirasi, maka semakin lambat pula akar menyerap air dan menyerap nutrien yang terlarut di dalam air. Yang terakhir adalah nutrien. Nutrien merupakan sumber berbagai komponen penyusun sel. Misalnya, nitrogen. Nitrogen diperlukan dalam penyusunan protein. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil pada tumbuhan, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas fotosintesis. Selain nitrogen, tumbuhan juga memerlukan unsur-unsur lainnya seperti fosfor, kalium, magnesium, kuprum, zinc, dan lain-lain yang fungsinya berbeda-beda. Demikianlah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar di bawah video ini, atau kalian dapat menghubungi nomor kontak saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.